cuplik 1-2 halaman saja dari kitab An-Nafahat Ar-Ramadhaniyah yang dikarang disusun oleh Al-Alimul Allamah Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Dalam kitab beliau ini sengaja kami ingin sampaikan persiapan kita masuk Ramadan ya. Ada banyak hal yang tidak boleh kita lupa ya. Antara lain adalah niat. Kita semua tahu puasa Ramadan tidak akan sah puasanya, tidak akan diterima puasanya kalau kita tidak niat dari sejak malam harinya. Antara maghrib sampai sebelum terbit fajar atau sebelum subuh sudah harus niat untuk berpuasa Ramadan di besok harinya. Kalau tidak niat maka tidak akan diterima atau tidak sah puasanya, maka akan sia-sia. Maka daripada itu jangan lupa senantiasa niatlah ya. Baik niatnya setelah sholat maghrib, takut lupa barangkali, atau setelah sholat isya, atau biasanya juga akan dibaca setelah selesai tarawih dan tadaat witir. Maka akan bersama-sama niat secara lafdiyah, tapi jangan lupa hatinya juga harus dihadirkan dalam niatan tersebut, karena yang dicatat dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling penting adalah di dalam hati. Tidak boleh hanya lisan kemudian hatinya lalai. Dan banyak hal lain yang harus kita hindari agar kita tidak sia-sia. Jangan sampai masuk ke hadis Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan tapi nggak dapat apa-apa melainkan ya sudah lapar, haus, tapi nggak dapat pahala dari puasanya tersebut. Kok bisa? Ya karena ada salah teknik, salah cara, atau ada pelanggaran. Daripada itu kami akan bacakan sedikit tentang Ramadan atau tentang apa yang harus kita ketahui berkaitan dengan Ramadan. Dan nanti akan saya bacakan khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir Sya'ban dalam rangka menyambut datangnya puasa bulan Ramadan. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, Ramadan itu adalah penghapusan dosa. Secara bahasa Ramadan itu adalah pelebur. Yang dimaksud adalah pelebur dosa. Ramadan ini adalah bulan penuh kebahagiaan atau musim kebahagiaan untuk umat Islam. Jika di bulan Ramadan ini kita selamat, berhasil mendapatkan fadilah Ramadan, selamat dari yang membatalkan atau dari sesuatu yang membuat Ramadan tidak benar, maka dianggap selamatlah kehidupan kita selama 1 tahun. Bahkan kita juga akan diampuni dosa-dosa kita 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan, tapi itu dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa besar. Ramadan kita sudah tahu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan dilipat gandanya amal, diampuni dosa, diberikan rahmat dan lain sebagainya. Dan di bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu sorga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ya. Wa tuqayyat maradatu syayatin, dan diikat kemampuan kehendak setan dalam mengganggu umat manusia. Jadi sebetulnya kita sudah tahu semua dari dulu, masih kecil kita sudah tahu kalau Ramadan itu setan diikat. Ya, setan diikat memang benar, kemampuannya itu nggak ada, setannya ada, tapi kemampuan mengganggu orang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan enak sebetulnya. Kita bisa puas-puasin ibadah.
Kita bisa puas-puasin istighfar, zikir, mau taklim, mau tadarus, mau sholat, mau tahajud, kita bisa puas-puasin. Karena apa? Karena gangguan setan kita bisa menghindarinya. Setannya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marodahnya itu diikat. Kemampuan untuk mengganggu orang itu nggak ada. Terikat, ya, terbelenggu. Tapi kalau andai kata masih ada orang maksiat, ya jangan disalahkan setan kalau di Ramadan. Karena apa? Setannya sudah diikat. Loh, terus orang yang maksiat, ya mungkin sudah terbiasa. Sudah terbiasa maksiat, ya sudah. Dia lupa, nggak bisa ngerem. Ya, kalau dia biasa nyuri, ya tetap mencuri. Biasa melakukan kemungkaran, ya tetap melakukan kemungkaran. Ya. Karena masih ada hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu lebih berat daripada setan. Banyak sekali tentang keistimewaan di bulan Ramadan, insya Allah semuanya sudah tahu ya. Sebelum melanjutkan yang berkaitan tentang Ramadan, saya ingin membacakan khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin bacakan khutbahnya terlebih dahulu, kemudian nanti baru saya sampaikan terjemahan lepasnya. Di dalam riwayat, ya, sebagaimana di kitab Az-Zawajir, bahwa sahabat berkata, ya, perawi hadisnya ini berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir hari bulan Sya'ban. Di antara lain khutbahnya adalah, ayyuhan nas, qad adallakum syahrun adimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwan, man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'in faridatan fi ma siwahu, wa huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah wa sahrul muwasah wa sahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, man fattara fi shaiman kana maghfiratan lidunubi wa idqa raqabati minan nar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan qusah min ajrihi sayun. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua meraihnya. Allah telah menjadikan puasa di bulan tersebut sebagai kewajiban dan bangun malam beribadah sebagai sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu perbuatan kebaikan di bulan Ramadan, maka seperti orang yang melakukan kewajiban di selain bulan Ramadan. Jadi sunnah-sunnah kalau dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti wajib alias sangat besar sekali, ya, dilipat gandakan. Dan siapa yang melakukan suatu amalan wajib di bulan Ramadan, maka orang itu seperti orang yang melakukan 70 kewajiban di luar Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan melakukan yang wajib 7 kali lipat seperti wajib di luar Ramadan. Kalau yang sunnah-sunnah dilakukan Ramadan seperti wajib di luar Ramadan. Itu kelebihannya, keistimewaannya, dilipat gandakan amal-amal, apalagi pas kebarengan dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan sabar, dan sabar pahalanya adalah sorga.
Ramadan ini harus sabar. Sabar dohiron, sabar batinan. Semua anggota tubuh yang dohir dan batin itu harus sabar. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar suami istri tidak berhubungan di siang hari, sabar tidak melakukan apa-apapun yang membuat lalai. Selalu berzikir, tidak maksiat, tidak melakukan kemungkaran, tidak menahan hawa nafsu, tidak mau marah, tidak mau bertengkar, tidak mau ghibah dan lain sebagainya. Itu semua adalah latihan sabar. Dan kalau berhasil menjadi orang yang sabar, maka dia akan mendapatkan balasan sorga. Dan Ramadan adalah bulan al-muasah, bulan lapang dada, bulan saling memaafkan. Ini bulan Ramadan agar kita dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun untuk lebih leluasa, lebih lapang dada, lebih terbuka ya, dalam segala hal, lebih meringankan, lebih memudahkan, memaafkan ya. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang dimana orang-orang mukmin akan ditambahkan rizkinya. Jadi sebetulnya nggak usah repot-repot. Kalau bulan Ramadan, rizki orang mukmin akan ditambah. Jadi orang mukmin saja biar gak repot. Coba baca di kitab-kitab. Itu kalau zaman dahulu, kalau Ramadan itu tutup tuku-tukunya semua. Ya. Para salaf yang punya jualan, yang punya toko, punya apa, tutup Ramadan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan Ramadannya sudah dipersiapkan dari bulan Syawal sampai bulan Rajab. Sudah ada 11 bulan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di bulan Ramadan. Dan ini Rasulullah sudah menyatakan bulan Ramadan bagi orang mukmin rizkinya akan ditambah. Sudah ada jatah rizki itu. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka sebagai pengampunan atas dosa-dosanya dan akan dibebaskan dari neraka, dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau memberikan makanan dan minuman untuk buka puasa, maka orang yang memberikan makanan atau minuman tadi ada 3 manfaat, 3 keuntungan. Pertama, diampuni dosa-dosanya. Kedua, ada jaminan bebas dari neraka. Ketiga, akan diberikan pahala puasanya. Orang yang berpuasa tidak akan dikurangi sedikit pun. Kita puasa, katakanlah umpamanya dikasih pahala oleh Allah 100. Lalu suatu ketika di tanggal-tanggal tertentu kita memberi buka puasa 10 orang, maka saat itu kita akan mendapatkan pahala 1100 pahala puasa. Nah, kan enak ya. Kalau sekarang kan banyak di masjid-masjid itu ada majelis taklim, kajian ilmu menjelang buka puasa, kemudian nanti buka bersama. Nah, itu kesempatan para tetangga ini nyumbang, saya nasinya, saya kuahnya, saya ikannya, atau saya minumannya, saya kolak, saya es, saya apa. Berapa? 30 orang, 40 orang, 50 orang, kan bisa dikeroyok 5-6 orang. Apalagi sendirian, tinggal panen, berapa pahala puasanya, berapa dosa yang akan dimaafkannya ya, berapa lain sebagainya yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang memberi buka puasa tersebut ya. Tapi kita ya harus berpuasa. Jangan mentang-mentang akan dikasih pahalanya puasa terus kita nggak usah puasa wis, yang penting ngasih makan di masjid setiap hari 50 orang kan lumayan, sudah sama dengan puasanya 50 orang per hari, cuman kurang 1 masih 49. Jadi bukan begitu ya. Kalau tidak puasa tanpa udzur maka tidak akan terselesaikan kesalahannya walaupun puasa 1 tahun penuh ya. Itu ada hadis riwayat begitu. Jadi kalau 1 hari saja tidak puasa tanpa udzur maka tidak bisa dibayar
dipenuhi dengan puasa kodok selama 1 tahun 11 bulan. Eman-eman ya. Jadi sebetulnya di kodok ya cukup hutangnya selesai. Tapi sebetulnya hakikatnya orang itu tidak akan bisa memenuhi hutang yang 1 hari walaupun dibayar dengan puasa 355 hari atau 315 hari ya, tidak akan terpenuhi itu. Lalu ada seorang sahabat yang mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW tadi bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Ya Rasulullah, sebetulnya kita semua ingin begitu, tapi kan sebagian besar kami ini tidak mampu, tidak ada yang mau diberikan untuk memberikan buka puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza thawab man fattara shaiman ala tamaratin aw syarbati ma'in aw madqati labanin. Rasulullah menyatakan Allah akan memberikan pahala tersebut seperti yang disebutkan tadi oleh Nabi bagi orang yang memberikan buka puasa walaupun hanya 1 biji korma, 1 buah korma sudah. Kalau memang ada orang nggak ada yang mau dibikin buka puasa, kok sampai maghrib ada orang bengong, kita cuma punya 1 korma, kasih 1 korma, sudah dapat pahalanya. Au syarbati ma'in, atau hanya seteguk air, kasih setengah gelas, separuhan, nggak apa-apa, dapat pahalanya puasanya. Au madghati labanin, atau cuman sekedar mencicipi susu atau seteguk air susu, sudah dapat pahala begitu saja. Ya tapi kalau kita banyak segala macam, masa cuma dikasih 1 korma. Terus kebetulan yang buka puasa sudah punya segala macam, kita cuma nambah 1 korma. Nah ini yang repotnya. Jadi ya harus dicari memang betul orang-orang yang dikasih buka puasa yang full. Jadi undanglah 1 keluarga, sudah hari ini tanggal ini sampian berbuka puasa dari saya semua bahan buka puasa, nggak usah masak. Itu baru pahalanya besar. Atau ya di masjid itu sudah siapin, sudah nasi, kuah, apa kebutuhannya, air minumnya atau esnya, kasih, ya itu sudah. Nah, jadi apalagi terus ada musafir ya, kalau kadang-kadang di masjid-masjid yang pinggir jalan raya itu banyak musafir mampir, itu lebih besar lagi pahalanya ya, karena memang dia sangat butuh. Musafir itu biasanya memang dalam perjalanan yang jauh belum nyampe ke rumahnya, sedangkan maghrib sudah dikumandangkan ya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar man khaffafa mamlukahu fi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Rasulullah melanjutkan khutbahnya tadi, itu ada interupsi berarti ya, pertanyaan dari seorang sahabat. Rasulullah SAW melanjutkan bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar. Siapa orang yang meringankan kepada budaknya, meringankan kepada pekerjanya, kaum buruhnya, pembantunya, karyawannya, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa ataqahu minan nar, dan akan dibebaskan dari neraka. Jadi kalau punya pekerja Ramadan, kurangi masa kerjanya. Jangan seperti hari-hari biasa tetap suruh macul, tetap suruh mikul, tetap suruh kerja apa ya, kurangi. Mungkin sore saja atau mungkin diganti malam gitu. Jadi harus kita tenggang rasa, bisa maklum ini bulan puasa. Jangan mentang-mentang dibayar, udah kerja, nggak mau kerja ya sudah saya cari lain, kan dibayar. Jangan begitu. Ramadan kita harus memberikan keringanan kepada yang lain. Wastaghfiru fihi min arba' khisal. Nabi melanjutkan khutbahnya, perbanyaklah dalam bulan Ramadan 4 hal. Khoslataini turduna bihima rabbakum, 2 hal yang akan membuat ridha Tuhan kalian. Wa khoslataini la aghina lakum anhuma, dan 2 hal yang memang sangat kalian butuhkan. Fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum, adapun 2 hal yang akan membuat ridha Tuhan kalian, fa syahadatu alla ilaha illallah
wa tastaghfirunahu, yaitu bersahadatlah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu diperbanyak semacam itu kalau di bulan Ramadan, khususnya kalau mau berbuka puasa. Tapi sebetulnya jangan hanya berbuka puasa saja ya, orang kebanyakan membacanya hanya kalau hampir buka puasa. Wa ammal khoslatani allatani la ghina lakum anhuma, adapun dua hal yang memang sangat kalian butuhkan, fatas'aluhu, maka hendaknya kalian minta kepada Tuhan kalian al jannata, sorga, wa tata'awwadzunahu bihi minan nar, dan engkau minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Maka selanjutnya adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, berikan aku, ya Allah, kami memohon agar Kau berikan aku sorga dan jauhkan kami dari neraka. Itu diulang-ulang, diperbanyak di bulan Ramadan ya, khususnya hampir buka puasa. Karena kalau pas hampir buka puasa itu istijabah, khususnya apalagi sudah adzan, jangan langsung makan dan minum, segeralah gunakan doa dulu, istighfar dulu, baru makan dan minum, karena saat itu adalah istijabah. Kalau sudah makan minum kenyang terus mau doa ya hilang sudah, malaikatnya juga sudah tidak ada yang mau mencatat dan mau menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man saqasa iman saqahullah min haudi syarbatan la yadma'u ba'dahu abadan. Siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberi minumnya dari telagaku seteguk minuman yang tidak akan membuat haus selama-lamanya. Nah, jadi kalau kemana-mana siang bawa air minum, begitu orang puasa kasih air minum ya. Jangan salah paham, nanti orang dipaksa sampai apa satu orang minum. Jangan, maksudnya ya orang pas maghrib itu sangat haus. Kalau ada orang pekerja, musafir atau siapa, ada orang yang belum siap bukanya, langsung silahkan beri air minum supaya mereka yang berpuasa bisa segera membatalkan puasanya dan minum segar kembali. Maka kelak di akhirat saat antri di padang mahsyar kehausan, kepanasan, akan diberikan air minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila sekali minum saja tidak akan haus selama-lamanya. Itu khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Sebagai pelengkap saya tambahkan di sini, para hadirin, para hadirat, untuk umat Islam di bulan Ramadan itu ada 3 tuntutan. Maksudnya yang harus dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah tentunya berpuasa, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya dari mulai maghrib sampai subuh ya. Dan puasa itu tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan al-ma'asi wal jidal, perdebatan, percekcokan dan kemaksiatan. Jadi puasa juga harus puasa dari maksiat, tidak boleh cekcok, tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnatun fa idza kana ahdukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Puasa itu benteng. Kalau kalian puasa ya jangan berkata kasar, jangan mencaci maki, ya jangan usil. Wa ini mra'un qatalahu asyatamu falyakul inni shaimun, inni shaimun. Kalau ada orang manas-manasi dan ngajak bertengkar, jawablah saya puasa. Maaf, saya puasa, bukan takut, saya puasa. Nanti aja kalau Syawal ya gitu. Jadi saya puasa, jangan diladenin gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perhatikan hadis Nabi supaya tidak seperti hadis Nabi tadi, berapa banyak orang puasa haus lapar tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nihil, kosong rapotnya. Naudzubillah min dalik. Rasulullah bersabda, khamsun yufattirna shaim. Tidak apa-apa diulang-ulang ya, supaya kita juga masih bisa waspada diri nanti di Ramadan ini. 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Walaupun di sini menurut ulama yang dimaksud adalah menghilangkan pahalanya, bukan membatalkan. Tapi
Kalau ulama yang ikut dohir ya langsung akan dikatakan oh ya membatalkan. Kayak Daud ad-Dhahiri, umpamanya kadang-kadang Imam Ahmad bin Hambal itu lebih banyak mengikuti dohirnya. Ya 5 hal yang membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa. Al-kadzib, berbohong. Al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. An-namimah, adu domba atau menyampaikan rasan-rasan dari orang kepada orang yang dirasani. Ya. Wal yamin kadibah, sumpah bohong, transaksi mungkin atau ada hal apa terus pakai sumpah bohong ya. Yang kelima wan nadhar bi syahwatin, memandang apapun menimbulkan syahwat ya, lawan jenis atau gambar atau apalah ya, pokoknya lihat tembok terus syahwat ya batal puasanya gitu ya. Nah, jadi perlu hati-hati, makanya kata Nabi tidurnya orang berpuasa ibadah, diamnya ya sumtuhu tasbih, diamnya tidak usah ngobrol, tidak usah dzikir, diam saja, nggak komen itu nggak komen ini, itu sudah dapat pahala tasbih ya, subhanallah, enak. Apalagi tidur, bangun subuh nanti sudah jam 9 jam 10 tidur, bangun duhur ya jam tidur lagi, bangun asar tidur lagi ya, enak. Naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Supaya apa? Menghindari jangan ada kemaksiatan mata, kemaksiatan mulut, kemaksiatan telinga, karena semua itu akan menghabisin pahalanya Ramadan atau membatalkan. Ya kalau orang-orang al-khos maka puasanya memang menganggap itu batal. Memasukkan jari ke telinga saja batal ya. Bukan hanya buang air, buang angin di air ya, tapi masukkan jari aja sudah batal. Jadi batal itu sebetulnya banyak ya. Kita tahunya nggak makan nggak minum, padahal kalau buang angin di dalam air ya batal puasanya, atau kencing dalam air ya batal puasanya ya. Sebagian ulama mengatakan memasukkan jari ke telinga, nguker-nguker, ngurek-ngurek ya batal puasanya gitu ya. Main apa pulpen, benang atau apa masukkan ke mulut, dikeluarkan masukkan, batal puasanya. Itu di kitab-kitab fikih ada ya, lidi, benang masukkan dikeluarkan batal puasanya. Yang kedua selain berpuasa adalah melakukan ibadah di malam hari, walaupun itu sunnah tapi sangat dianjurkan. Apa itu? Ya sebetulnya alhamdulillah walaupun tidak tahajud sudah ada tarawih dan witir, tadarus, itu sudah dianggap qiyamul lail ya. Sudah dianggap qiyamul lail atau qiyam layali Ramadan, seperti majlis dzikir, baca Al-Quran, majlis ilmu, itu semua dianggap qiyamul lail. Bahkan siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan wa qiyami lailatul qadar, maka orang itu dianggap sudah mendapatkan bagian besar dari qiyam Ramadan dan qiyam malam lailatul qadar kalau sholat isya dan subuh berjamaah. Apalagi ada tarawih dan tadarusnya berjamaah ya. Begitu yang berkaitan tentang Ramadan ya. Saya tambahkan tadi ya, itu ada 3 hal tadi ya. Yang pertama tadi puasa, kedua qiyam malam Ramadan. Ada yang ketiga yang penting ya, untuk kita ketahui agar kita bisa menghindari. Ramadan itu ada janji itkun minan nar, tapi tidak semua orang yang berpuasa Ramadan terus bebas dari neraka. Orang yang sukses lulus dengan mulus bagus, Ramadannya sempurna, itu baru bisa itu ya. Ramadan itu memang ada juga anugerah-anugerah yang luar biasa ya. Kalau selamat orang yang memasuki bulan Ramadan sampai Syawal, selamat dari apa yang sekiranya orang itu akan mendapatkan banyak manfaat? Pertama, min uquqil walidain, dari durhaka kedua orang tua. Puasa Ramadan gak makan, gak minum, gak maksiat, tarawih, tadarus ya, witir, tahajud, tapi dia membuat sakit orang tuanya. Dia nggak taat orang tuanya, dia kabur dari orang tuanya, dia membandel, ya udah percuma. Jangankan 30 hari, 90 hari pun percuma. Sudah nggak makan, nggak minum 24 jam pun percuma.
tidak akan dapat itu, karena berat itu durhaka kepada orang tua. Ridho Allah tidak akan diberikan kepada yang orang tuanya tidak ridho, ya, karena ridho Allah fi ridhol waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden. Wa qati'atir rahim, yang memutus hubungan dengan keluarga, gak mau ngobrol, gak mau ketemu, kalau ketemu malah ngeles, ya. Tapi ada juga orang 2 tahun gak ketemu dengan keluarganya, gak apa-apa karena memang di luar negeri, ya. Tapi kalau ada tetangga dekat gak mau ketemu, gak mau itu, gak mau tegur sapa, nah ini bahaya. Wal musyahanah wa idmanil khamri, jadi 4 ini yang tidak akan mendapatkan, ya. Musyahana itu yang bermusuhan dengan orang, atau suka bermusuhan, atau menyebabkan orang lain tidak akur atau bermusuhan, itu tidak akan dapat fadilahnya Ramadan. Wa idmanil khamri, orang yang selalu minum khamr, ya. Qala ulama, para ulama berkata, arba'atun mahrumun minal maghfirah fi Ramadan wa ghairihi, ada 4 hal yang Ramadan maupun di luar Ramadan tidak akan mendapatkan pengampunan. Siapa itu? Yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang memutus silaturahim, yaitu orang yang melakukan permusuhan dan menyebabkan permusuhan, dan orang yang senantiasa minum khamr atau mabuan. Terakhir, ya, terakhir saya akan bacakan hadis penting ini, ya, terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis tawil, sebetulnya hadis ini panjang sekali, ya. Jibril berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah, orang yang masuk ke bulan Ramadan, panjang umur sampai bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, mudah-mudahan ia dijauhkan. Qala kul, wahai Muhammad, katakan amin. Fakultu amin, maka aku berkata amin. Summa qala man dzukirta indahu falam yusalli alaik, siapa yang disebutkan namamu di sisinya kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, ab'adahullah, mudah-mudahan dijauhkan orang-orang semacam itu. Qul amin, katakan Rasul Muhammad amin. Fakultu amin, maka Rasulullah mengatakan amin. Tsumma qala man adraka abawahi indal kibar au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah ab'adahullah. Qul amin, fakultu amin. Siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya, maksudnya masih hidup orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak bisa dimasukkan ke sorga dengan berkat orang tuanya alias durhaka, ya mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi Muhammad mengatakan amin. Jadi ini ada 3 doa dari malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah SAW. Kalau dalam riwayat lain, ini Nabi Muhammad sedang mau khutbah, mau naik ke khutbah ke mimbar, naik 1 langkah Nabi Muhammad mengatakan amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Yang lain nggak dengar karena suara malaikat Jibril tidak ada yang mendengar. Kalau mendengar semuanya menerima wahyu, nanti semua jadi nabi gitu. Nabi Muhammad amin amin, sahabat mendengar sampai selesai baru tanya Rasulullah, tadi kok engkau tidak biasanya baca amin amin amin. Nah ini baru cerita, malaikat Jibril tadi datang mengatakan begini, saya dibilang amin, ya amin. Nah ini bahaya sekali. Malaikat Jibril yang doa pasti makbul, ini yang amin Nabi Muhammad ya pasti makbul. Jadi jangan main-main ini dengan orang tua, dengan kerabat, dengan siapa, ya. Atau ya masuk Ramadan ini harus saling minta maaf semua, minta maaf, jangan sampai ada dendam, permusuhan. Jadi sebelum Syawal, bukan 1 Syawal sebetulnya, kalau sudah Syawal sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang baru dilahirkan. Jadi maaf-maafannya ini sekarang, ya. Nah, kepada siapapun. Juga yang kedua tadi dibacain, disebut nama Nabi Muhammad, diam saja enggak bersolawat. Ini orang medit, orang bahaya. Bahaya sampai malaikat Jibril tadi berdoa begitu. Jadi kewajiban kita, kalau nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, diceritakan, harus dijawab dengan baca sholawat bagi orang yang mendengarnya. Kalau tidak, maka di akhirat tidak akan pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai Ramadan yang akan datang,
dan dalam Ramadan kita bisa beribadah dengan full, bisa tadarus, bisa tarawih, bisa melakukan amal-amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa hatam Al-Quran lebih banyak daripada tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa lebih sehat seperti tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, banyakkan, gampangkan rizki kita, rizki zahir dan batin, rizki maliyah, rizki batiniah, ruhaniah, dan segala macam rizki mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian, apabila ada khilaf dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.